Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengajukan rencana pendudukan penuh jalur Gaza kepada kabinet. Sementara itu Amerika Serikat, Presiden Donald Trump isyaratkan tak akan menghalangi rencana Israel dalam mengambil alih seluruh wilayah jalur Gaza. Perdana Menteri Israel dikabarkan siap mengajukan rencana pendudukan penuh terhadap jalur Gaza kepada kabinet, meskipun mendapatkan tentangan dari militer. Netanyahu menyebut pihaknya akan memperbarui rencana perang dengan 3 tujuan yang telah ditetapkan. Ia pun menyampaikan akan segera menginstruksikan militer tentang bagaimana mencapai ketiga tujuan perang tersebut, yang salah satunya adalah melakukan pendudukan secara penuh terhadap seluruh wilayah Gaza. היום במוצאי תשעה באב אנחנו בעיצומה של מלחמה עצימה שבה השגנו הישגים גדולים מאוד היסטוריים כי לא היינו מפוצלים, כי עמדנו יחד ולחמנו יחד. אנחנו צריכים להמשיך לעמוד יחד ולהילחם יחד כדי להשיג את מטרות המלחמה שהצבנו, את כולן. את הכרעת האויב, שחרור חטופינו, והבטחה שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל. בהמשך השבוע אני אכנס לקבינט כדי להנחות את צה"ל כיצד להשיג את 3 המטרות הללו, כולן בלי יוצא מן הכלל. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump isyaratkan pihaknya tak akan menghalangi kemungkinan rencana Israel untuk mengambil alih seluruh wilayah Gaza. Well, I don't know what the suggestion is. I know that we are there now trying to get people fed. As you know, $60 million was given by the United States fairly recently to supply food and a lot of food, frankly, for the people of Gaza that are obviously not doing too well with the food. And I know Israel is going to help us with that in terms of distribution and also money. We also have the Arab states are going to help us with that in terms of the money and possibly distribution. So that's what I'm focused on. As far as the rest of it, I really can't say. That's going to be pretty much up to Israel. Yeah, please. Saat ini pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim telah menguasai sekitar 75% wilayah Gaza. Namun di bawah rencana baru ini, militer akan diperintahkan untuk menguasai seluruh wilayah, menjadikan Gaza sepenuhnya berada di bawah kontrol Israel. Warga Gaza tengah mengalami krisis yang berat akibat pembatasan masuknya bantuan yang dilakukan oleh Israel. Bukan cuma makanan, kain kafan pun sulit didapatkan oleh warga Gaza. Setiap harinya warga Gaza terus berjuang untuk bertahan hidup di tengah gempuran perang dan kelaparan. Krisis pangan yang parah pun terus terjadi akibat pembatasan masuknya bantuan yang dilakukan oleh Israel. Tak hanya makanan, kain kafan pun tak bisa didapat oleh warga Gaza yang meninggal dunia. Akibatnya terlihat pemandangan yang tak biasa di rumah sakit Gaza. Jenazah warga Palestina yang syahid akibat kejahatan Israel hanya dibalut selimut. Warga mengatakan kondisi yang memprihatinkan itu terjadi karena pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan di perbatasan yang terus berlanjut. Padahal korban tewas terus meningkat setiap harinya. Korban tewas tak hanya berjatuhan karena gempuran tembakan oleh Israel. Kelaparan kini juga menjadi pembunuh terbaru di Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina mencatat 5 orang tewas akibat kelaparan atau malnutrisi dalam 24 jam terakhir pada Senin lalu. Total jumlah warga yang meninggal akibat kelaparan saat ini meningkat menjadi 180 orang. Pemirsa, bantuan makanan di Gaza lagi-lagi jadi jebakan maut bagi warga Gaza yang tengah menderita kelaparan. 36 tewas saat mencoba dapatkan makanan. Truk bantuan kemanusiaan yang sebelumnya hadir membawa harapan berubah menjadi kendaraan kematian. Setiap antri bantuan makanan, warga justru pulang membawa teman atau keluarga dalam kondisi tewas atau terluka. Di Zikim, Gaza Utara, 3 orang dilaporkan tewas dan 15 lainnya terluka.
اقسم بالله من تحت ازيز الرصاص ناخذ كيس حلى طحين لكي نعيل اولادنا واطفالنا. يعني ايش بدنا نشكي لمين؟ Hampir 2 pekan berebut makanan jadi pemandangan sehari-hari di Gaza. Media setempat melaporkan Senin kemarin 36 tewas di sejumlah lokasi Gaza saat antri bantuan makanan. Akibat bantuan makanan jadi jebakan kematian setiap hari, PBB pun berkali-kali mengutuk Israel atas kebiadabannya di Gaza. Pemirsa, pemerintah berencana melarang permainan Roblox. Permainan ini dinilai berbahaya bagi anak-anak, tak hanya membuat kecanduan tetapi juga rawan cyberbullying dan pelecehan seksual. Di balik keseruannya, game Roblox menjadi sorotan Mendikdasmen. Sejumlah bahaya tersembunyi ditemukan di dalamnya. Mulai dari konten kekerasan, kecanduan digital, interaksi dengan orang asing, hingga cyberbullying. Game Roblox berbahaya bagi anak-anak yang belum mampu membedakan mana yang nyata dan rekayasa. Anak-anak juga memiliki daya pikir yang masih berkembang sehingga cenderung meniru apapun yang mereka lihat. Inilah yang sejak awal harus kita pandu anak-anak kita ini untuk mereka tidak mengakses informasi-informasi termasuk game-game yang mengandung kekerasan. Apalagi, mohon maaf, sebagian dari game itu juga ada sudah mulai disusupi dengan judi online dan sebagainya, sehingga karena itu maka penggunaan gawai oleh anak-anak ini semaksimal mungkin dibatasi. Kontrol orang tua sangat penting agar mereka tidak menggunakan media ini secara berlebihan. Saat ini, sejumlah negara sudah membatasi permainan Roblox. Turki telah melarang permainan Roblox sejak 2024 lalu setelah ditemukan banyaknya laporan konten seksual yang dinilai mengeksploitasi anak. Tidak hanya Turki, China dan Oman juga memblokir Roblox. Selain alasan keamanan bagi anak-anak, China menemukan permainan Roblox juga menjadi sarana spionase negara asing. Uni Emirat Arab dan Guatemala juga membatasi permainan Roblox. Game ini masih bisa dimainkan di kedua negara, namun penggunaannya dibatasi. Sementara di Korea Utara, game Roblox dilarang sepenuhnya untuk dimainkan. Roblox adalah platform permainan online yang dirilis pada 2006. Saat ini, pengguna aktif Roblox mencapai 85,3 juta yang berasal dari berbagai negara dengan rentang usia yang beraneka ragam. Sebenarnya, Roblox sudah mengambil beberapa langkah pengamanan dengan membatasi obrolan suara yang hanya bisa digunakan oleh pemain berusia 13 tahun ke atas. Namun, tindak kriminal di dalamnya masih cukup sering ditemukan. Ini rawan sekali terhadap upaya-upaya penghancuran mental dari anak-anak. Jadi ada unsur kekerasan, unsur pornografi, kemudian dengan adanya kemungkinan atau kemudahan saling berkomunikasi secara individual masing-masing, maka juga bahkan ada mengatakan ini neraka pedofil yang penuh dengan hal-hal yang negatif ya, yang membuat para predator dan sebagainya bisa dengan mudah bisa mengakses ratusan anak-anak sebagai korbannya. Jadi hal inilah yang membuat pemerintah berencana melarang permainan game Roblox karena dinilai berbahaya bagi anak-anak dan rawan cyberbullying dan pelecehan seksual. Tim Liputan iNews melaporkan.